bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 7 November 2021, Pekan Biasa ke-32. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus, bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema pilih yang mana, ahli Taurat atau janda miskin. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Roh Kudus, karena Engkau selalu tercurah dalam hidup kami. Ketika Roh-Mu Engkau hembuskan ke dalam hati kami menjadi nyaman, tenang, damai, dan merasakan sukacita. Semoga Engkau selalu tetap menolong kami untuk menjadi umat yang selalu rindu mengikat persahabatan dengan Yesus Sang Putra, yang selalu mengajarkan hal-hal yang membawa kami kepada keselamatan. Kuasailah diri kami selalu ya Roh Kudus, agar kami rela hidup seturut teladan janda miskin yang memberi persembahan dari kekurangannya, memberi seluruh nafkahnya. Ajarilah kami untuk tidak selalu mengeluh dengan diri kami sendiri dan kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kami. Tetapi sadarkanlah kami untuk selalu bersyukur atas setiap pemberian, yang selalu mau berusaha lagi untuk hidup lebih pantas di hadapan-Mu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menasihati supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat
yang suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pilih yang mana? Ahli Taurat atau janda miskin? Para sahabat yang terkasih, ada 2 sosok yang ditampilkan dalam Injil hari ini, ahli Taurat dan janda miskin. Ahli Taurat adalah sosok yang diingatkan Yesus kepada para muridnya untuk berhati-hati. Sedangkan janda miskin adalah sosok yang diingatkan Yesus kepada para muridnya untuk mencontohi ketulusan hatinya dalam memberi persembahan. Ini merupakan 2 hal yang benar-benar bertentangan. Yang satu harus hati-hati, yang satu harus diteladani. Para sahabat yang terkasih, hati-hati merupakan sikap yang sering kita lakukan, yang sering kita alami, atau yang sering kita ucapkan kepada orang lain, maupun menjadi sikap kita sendiri terhadap suatu yang membahayakan. Sikap hati-hati kadang mendatangkan kebaikan, kadang juga mendatangkan keburukan. Hati-hati yang terlalu berlebihan dalam menghadapi peristiwa hidup terkadang kurang baik dan bahkan bisa berpengaruh pada kesehatan fisik dan juga mental. Sikap hati-hati ini justru menjadi sebuah peringatan penting dari Yesus yang terjadi 2000-an tahun yang lalu. Sikap lain yang ditampilkan penginjil adalah memberi dengan tulus. Sikap ini merupakan sikap yang terpuji dan sikap yang patut dicontohi. Kalau bicara soal memberi, semua orang pun selalu memberi. Tetapi soal tulus atau tidak, hanya diri sendiri dan Tuhan yang tahu. Para sahabat yang terkasih, mari kita simak satu persatu. Hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Maksudnya agar kita tidak tertipu oleh sesuatu yang semu, yang tampak dari luar. Mereka tampak sangat menjaga penampilan lahiriah dengan memakai jubah panjang dan memakai pakaian putih agar dihormati dan diperlakukan secara istimewa. Itu yang dimaksud Yesus kalau menyebut orang Farisi dan ahli Taurat identik dengan sikap munafik. Sikap ini membuat banyak orang terkecoh karena penampilan, misalnya wajah yang cantik dan tampan, kaya, kedudukan, kekuasaan, nama besar, kata-kata yang manis, dan lain-lain. Sementara seorang janda miskin yang harus mencari nafkah untuk hidupnya, ia hanya mempunyai sepeser uang yang mungkin tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi ia tulus mempersembahkannya. Ia memberi dari semua yang dimilikinya. Janda ini bersikap dan bertindak luar biasa,
sebab ia memberi kepada Allah apa yang sebenarnya sesuatu yang sangat ia butuhkan untuk menyambung hidupnya, yaitu seluruh nafkahnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita sebagai murid-murid Yesus. Allah melihat hati dan intensi orang yang memberi persembahan, bukan melihat jumlah persembahannya. Para sahabat yang terkasih, sikap memberi dari kekurangan merupakan sikap yang terpuji. Ketulusan seorang dapat diukur dari sikap yang demikian. Setiap kita pasti pernah memberi sesuatu pada orang lain. Begitu banyak jenis pemberian, entah itu berupa barang, uang, tenaga, waktu, pikiran, dan perasaan. Hampir semua kita pernah, bahkan sering, atau bahkan juga menjadi kebiasaan memberi kepada sesama. Namun, sebagai pertanyaannya, apa motivasi dalam diri kita ketika memberi? Apa hanya untuk mendapat pujian, hormat, atau penghargaan? Ataukah kita dengan penuh ketulusan, keterbukaan, dan kerendahan hati dalam memberi? Kiranya kita perlu belajar dari seorang janda miskin yang memberi derma dari kekurangannya dengan hati yang tulus. Para sahabat yang terkasih, jika di sekitar kita ada sosok ahli Taurat, maka kita perlu hati-hati. Jika kita sendiri adalah sosok ahli Taurat, maka siap-siap orang pasti akan hati-hati dengan kita. Jika kita adalah sosok janda miskin, berusaha untuk terus seperti janda miskin yang tulus, ringan hati, siap sedia, rela berkorban, memberi apa dari kekurangan kita demi kemuliaan Tuhan. Jika di sekitar kita dikelilingi sosok-sosok janda miskin, maka terpujilah nama Tuhan. Sebab dunia kita saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang ikhlas, setia, rela berkorban, dan memberi diri seutuhnya untuk kepentingan pembangunan kerajaan Allah. Tidak perlu takut menjadi seperti janda miskin, karena Tuhan melihatnya dan pasti akan menggenapinya lagi jika kita membutuhkan. Sebagaimana yang kita pahami bahwa hidup adalah pilihan, maka kita mau pilih yang mana? Ahli Taurat atau janda miskin? Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Semoga senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam, sakit penyakit. Teristimewa semoga bangsa kita boleh terbebaskan dari wabah coronavirus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa bagi sama saudara kita yang sedang menderita sakit. Semoga mereka mengalami jamahan kasih Tuhan, serta boleh memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang sedang dilanda bencana alam, peperangan, dan yang sedang mengalami situasi hidup yang berat. Semoga Tuhan hadir sebagai sumber kekuatan dan memberikan mereka jalan keluar yang terbaik, agar mereka boleh menemukan kasih Tuhan melalui pengalaman hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa mohon kerahiman dan belas kasih Allah untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia, jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian, dan jiwa-jiwa yang terlupakan. Semoga mereka dibebaskan agar memperoleh kebahagiaan kekal di surga.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Semoga kita semua mencontohi sikap totalitas, mempersembahkan diri kita untuk kepentingan kerajaan Allah seperti yang dilakukan oleh janda miskin dalam sapaan Tuhan hari ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak menyampaikan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabatku. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.